Di dalam sebuah kelas, pembuatan kelas, nanti kita mengenal adanya properties. Properti itu sifatnya tadi. Kemudian ada metode. Metode itu perilakunya yang dicirikan dengan function-function ini. Ya. Nah, pada saat kita membuat sebuah kelas, itu ada dua function dasar. Ya, ada dua function dasar. Function dasar ini disebut dengan construct atau konstruktor, dan ini pasti juga kalian kenal di Laravel, construct dan destruct atau destructor. Ya. Apa itu construct? Construct itu adalah metode yang secara otomatis dijalankan. Secara otomatis kita tidak usah manggil nama construct, otomatis construct itu akan dijalankan pada saat si kelas ini kita instan atau kita panggil. Nah, ini penting sekali karena contohnya di Laravel Anda pengen bahwa kalau loginnya itu sudah validity expired, ya, aplikasimu ada loginnya sudah validity expired, kemudian ada orang tiba-tiba merefresh jendela browser, maka aplikasi itu otomatis keluar. Itu hanya bisa terjadi kalau perintahnya ditaruh di construct. Kenapa? Tanpa kita panggil dia jalan gitu. Pada saat ada refresh halaman, semua perintahnya di refresh. Kalau tidak dipanggil kan dia tidak jalan. Tapi construct ini otomatis jalan. Pada saat terjadi refresh, perintah-perintah itu diulangi, dideteksi ulang, construct ini otomatis dijalankan. Lah, di dalam function construct inilah nanti diisi dengan perintah deteksi login ini sudah validity expired atau belum. Jadi nanti kalau construct ini di refresh atau dijalankan ulang, ternyata si user tadi sudah kadaluarsa, istilahnya sessionnya itu sudah kadaluarsa, maka dia langsung dibuang keluar atau disuruh login lagi. Itu kemanfaatan dari construct. Kemudian kemanfaatan dari destruct apa? Destruct itu untuk menutup sesuatu. Misalkan tanpa kita perintahkan, kalau sudah selesai dijalankan semua perintahnya, maka lakukan close database misalkan. Nah, itu tanpa kita panggil pun dia langsung melakukan close database. Kalau semua perintah yang di atasnya sudah dikerjakan. Nah, itu ditaruh di dalam destruct. Nah, kita praktekkan sekarang ya. Apa itu construct, apa itu destruct. Ya, saya akan membuat sebuah file baru namanya materi PHP materi 2 gitu ya, PHP. Sini saya akan buka tag PHP. Ya. Akan echo belajar kelas dengan metode construct dan destruct. Ya, seperti ini. Nanti saya panggil. Ini adalah dari 2 dot ya. Nah, ini tampilannya seperti ini awalnya. Oke. Kemudian di sini saya akan mendefinisikan kelas. Lihat ya, pada saat kita mendefinisikan kelas menggunakan bantuan dari editor Sublime, atau kalian nanti sudah belajar menggunakan editor VCode, Visual Studio Code, maka otomatis akan diberikan konsep sintaks dasar dari kelas. Ya, ada class name, extend. Nah, function yang muncul pertama namanya adalah construct. Nah, ini kita edit. Misalkan namanya adalah latihan. Ya, misalkan namanya kelasnya latihan. Nah, di sini ada construct. Langsung saya isi sesuatu, misalkan echo. Ya,
Ini adalah isi dari konstruk. Kan seperti ini. Kemudian argumen ini adalah parameter. Ingat ya, sebuah metode function itu ada dua jenis kan, ada function, ada prosedur. Masing-masing itu punya nama. Ya, namanya konstruk itu memang seperti ini, tidak boleh di otak-atik. Kemudian di dalamnya boleh diisi dengan atau boleh disertakan dengan parameter. Ini sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak. Kalau ada ya kasih, kalau tidak ada ya tidak masalah. Urusannya parameter di dalam konstruk itu bagaimana, Pak? Ya, ini saya lakukan instan. Apa itu instan? Instan adalah mewujudkan kelas menjadi objek. Misalkan kelas ini itu cetakan, Anda bayangkan membuat roti, kelas ini adalah cetakannya. Berarti satu cetakan nanti bisa menghasilkan banyak roti. Instan ini adalah proses membuat rotinya atau mencetak rotinya. Jadi mewujudkan yang sesuatu yang belum ada itu menjadi ada, dari cetakan menjadi bentuk dengan mengisikan bahan-bahan berarti. Ya. Nah, itu namanya proses instan. Instan itu caranya Anda buatkan variabel objeknya. Misalkan namanya adalah lat, kemudian sama dengan new nama kelasnya. Jangan lupa buka kurung, tutup kurung lah. Posisi buka kurung, tutup kurung itu sebenarnya mengarah ke sini. Jadi kalau di sini nanti kalian sertakan sebuah parameter, ya, misalkan di sini adalah nama orang, misalkan, maka pada saat Anda melakukan instan, ini harus diisi. Misalkan namanya adalah Aris. Kalau Anda tidak mengisi ini dan variabel parameter ini tidak punya nilai default, ini akan error jadinya. Kecuali di sini ada nilai default, awalnya diisi 0 misalkan. 0 itu berarti sesuatu yang kosong. Maka ini tidak diisi tidak apa-apa. Karena dari awal ini punya nilai default variabelnya. Tapi kalau ini tidak punya nilai default, kemudian Anda melakukan instan kelas ini, konstruknya ada scriptnya dan ada parameternya, ini tidak diisi, masalah. Nah, coba kita lihat ya. Kan muncul masalah seperti ini. Konstruknya dan seterusnya dan seterusnya. Ada di line 8. Nah, di sini. Ini nyambung ke sini maksudnya gitu. Line 8 nyambung ke line 16. Ya. Nah, biar benar bagaimana? Biar benar ya salah satunya ini diberikan nilai awal. Boleh langsung diisi nama orang, boleh diisi 0. 0 itu berarti nilainya awalnya kosongan. Nah, itu kalau tidak diisi pun akan dianggap tidak apa-apa. Nah, akan dianggap tidak apa-apa, ini jalan. Tapi misalkan saya isi pun juga tidak apa-apa. Setelah diisi, maka bisa dimunculkan. Ya. Kan di sini saya tuliskan ya. Selamat datang, kemudian disambung dengan NMORG. Nah, seperti ini. Kemudian saya sambung lagi dengan BR. Ya, seperti ini. Selamat datang, namanya Ariswan. Selamat datang Ariswan, niat saya gitu kan. Kemudian enter, ini adalah isi dari konstruk. Nah, sini akan muncul. Ariswan ini sebagai nilai apa? Nilai dari parameter yang berada di konstruk. Jadi konstruk ini tidak perlu dipanggil kan? Dia secara otomatis aktif terpanggil pada saat si kelasnya ini diinstan. Itu catatan besarnya. Beda dengan kalau kalian membuat function-function yang lain. Misalkan saya membuat function tampil nama orang misalkan. Kemudian di sini juga ada variabel NMORG, awalnya adalah 0.
Perintahnya sama wis. Tampil nama orang. Kan seperti ini. Coba dijalankan. Nanti yang jalankan masih yang ini. Ya. Masih yang itu. Kenapa? Karena function-function selain konstruk itu harus dipanggil kalau pengen jalan. Ya, cara manggilnya bagaimana? Cara manggilnya ya nama dari objek. Ini istilahnya sekarang objek. Kenapa objek? Dia adalah perwujudan dari kelas. Ya, baru nama functionnya atau metodenya. Siapa namanya? Misalkan namanya Bejo Subejo. Bejo Subejo. Nah, ini saya kasih BR ya. Di sini aja. Nanti ini otomatis jalan, yang ini harus saya panggil. Nah, baru bisa jalan. Ya, Pak, bagaimana kalau urutannya saya pindah, Pak? Ini ke atas. Gimana, Pak? Apakah ada pengaruhnya dengan memindahkan posisi? Misalkan asumsinya adalah skrip yang dibuat di atas itu berarti dia akan dijalankan lebih dulu. Misalkan ada yang berasumsi seperti itu ya. Dan saya save, saya refresh. Tidak ada persoalan. Karena di dalam OOP, skrip yang dimaksud berjalan dari atas ke bawah itu adalah yang sudah berada di dalam metode. Ya, bukan metodenya. Posisi metodenya ini dengan ini kamu tuker-tuker atas bawahnya tidak ada masalah karena metode ini jalan sesuai panggilan. Konstruk ini berada di bawah, tampil nama orang berada di atas, tetapi secara urutan panggilan ini lebih awal. Maka dia yang akan jalan lebih dulu. Sedangkan yang tampil orang itu tidak mungkin lebih awal daripada konstruk. Tidak ada yang lebih awal daripada konstruk. Kenapa? Karena konstruk itu jalan bareng dengan apa? Bareng dengan proses instan. Tidak ada yang lebih awal lagi. Ya, metode-metode berikutnya yang kalian ciptakan itu pasti berada di bawahnya konstruk. Ya, berada di bawahnya konstruk seperti itu. Nah, ini. Ya, terus ada lagi namanya destruct. Destruct ini tidak bisa muncul otomatis. Jadi, kalian harus buat. Cara membuatnya function spasi nama perintahnya, metode itu function. Kemudian underscore 2 kali baru lakukan perintah namanya destruct. Ya. Seperti ini. Parameter destruct bagaimana, Pak? Kalau mau saya berikan. Nah, parameter destruct ini biasanya diambil dari mana? Dari properti bisa. Jadi kalau saya membuat properti di sini, misalkan di sini ada nm orang juga, lihat ya. Jangan bingung lah ya ini ya. Ini masalah scope variabel. Ini adalah variabel publik di dalam kelas. Sedangkan ini adalah variabel parameter di dalam metode. Variabel parameter itu sifatnya private. Maksudnya private bagaimana? Dia hanya dikenali di dalam metode tersebut. Sedangkan variabel yang ada di sini, variabel kelas, itu bisa dikenali di semua kelas. Maaf, di semua metode di dalam kelas ini dan juga di luar kelas. Dan itu sudah saya bahas panjang lebar kemarin. Nah, kata var ini boleh Anda ganti dengan public, boleh Anda ganti dengan private, boleh Anda ganti dengan protected, atau tetap var. Var itu sama dengan public. Ini pun sama. Kalau tidak diawali dengan kata public atau protected atau private, otomatis dia public. Nah, itu sudah harus nyangkol ke kalian. Ya.
Kita uji coba dulu. Ya, kita uji coba dulu. Ini saya matikan dulu misalkan ya. Saya matikan dulu, kemudian variabel yang berasal dari konstruk ini itu saya copy ke sini. Ya, jadi ini belum ada ya, belum jalan ya. Kemudian perintahnya adalah sama ya. Perintahnya sama. Ya. Kemudian selamat tinggal. Ini adalah isi dari destruct. Kan seperti ini scriptnya. Kemudian saya manggilnya cukup dengan ini. Kira-kira nanti konstruk jalan, function ini jalan, destruct juga jalan atau tidak. Karena di sini ada parameter. Ya. Nah, destructor, destruct. Nah, itu. Ini kalau saya hapus bagaimana? Lihat. Bisa. Line 28. Nah, berarti kan ini juga kehilangan nilai kan? Karena ini saya hapus. Saya ingin membuktikan gini bahwa variabel yang dikirimkan ke konstruk itu tidak serta-merta bisa dikenali oleh destruct. Jadi pada saat saya menginstan kelas itu yang aktif konstruk, destruct-nya tidak aktif. Ya, destruct itu function terakhir dari semua function-function yang ada di kelas ini. Dan dia juga otomatis jalan. Dia otomatis jalan. Tanpa saya panggil pun dia jalan. Tapi jalannya terakhir. Karena jalannya terakhir, maka nilai yang dikirimkan dari konstruk itu tidak serta-merta bisa dikenali di sini. Ya, jadi destruct itu nanti bisa bermain dengan variabel, bisa bermain dengan atribut, tapi atributnya adalah atribut-atribut yang sudah didefinisikan di dalam kelas. Ya. Jadi contohnya seperti ini, saya ganti jangan nmorg biar enggak bingung. Misalkan saya ganti dengan nm_org. Ada underscore-nya ya, beda ya dengan ini ya. Kemudian nilai ini saya isi pada saat konstruk. Isinya kan gini. This panah, baru nama variabelnya nm_org, isilah dengan nmorg yang dikirimkan dari konstruk. Berarti nanti kalau ada kiriman akan diisikan juga ke sini. Masuk ke sini. Lah karena sudah tersimpan, maka bisa saya pakai di destruct this nm_org. Atau mau diputus-putus berarti seperti ini. Ya, itu juga bisa. Nah, jadi ini potong dulu, baru ke sini. Ya, jadi variabelnya adalah variabel yang sudah definisikan di dalam kelas yang bisa disertakan di dalam destruct. Oke ya. Baru bisa. Nah, seperti ini. Jadi ini asalnya dari konstruk, ini asalnya dari function-function baru. Yang paling bawah isinya dari destruct. Mau ditukar-tukar posisinya terserah. Ini mau tak taruh di paling atas pun sini. Ya. Karena namanya adalah destruct, maka posisi jalannya pasti di paling akhir. Ya. Ini nanti kalau kalian pengen menjalankan sesuatu yang otomatis ya jalan, entah itu pertama kali langsung jalan itu berarti ditaruh di konstruk, atau terakhir kali itu jalan berarti ditaruh di destruct. Dan itu bisa Anda lakukan di dalam Laravel.